Saya bacakan daftar riwayat hidup Promovendus. Nama Nanang Ruhyana SKMMH, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 11 September 1968. Laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Kertasura nomor 33, Kertawinangun, Tupare, Cirebon. Nama istri Ratu Neni Nuraini, dikaruniai tiga putra dan putri ini. Nomor 1 Febriana Sumantri, kemudian Dinda Tiffany STRAK, dan yang ketiga Salsa Ismi Sabania. Ini terinspirasi dengan Prof. Ismi nampaknya, kasih nama Ismi ya. Riwayat pendidikan pada tahun 91, ini nulisnya mundur soalnya. Tahun 91 lulus SD Negeri Lengang Sari, Tasikmalaya, kemudian 84 SMP Negeri Cinaen, kemudian sekolah pengatur rawat gigi Tasikmalaya, kemudian tahun 2008 sarjana kesehatan masyarakat Stikes Cirebon, dan 2009 lulus Magister Manajemen Kesehatan IMNI Jakarta, kemudian 2018 Magister Ilmu Hukum BKU Hukum Kesehatan Pasca Sarjana UNAS ya, Universitas Swagati ya Cirebon, Unswagati Cirebon, kemudian 2018 ada kegiatan di Bangkok, Fair Learning International College, Raja Mangala University of Technology Krungsep ya. Kemudian menjadi ini ya, mengikuti program doktor ilmu hukum, dan hari ini adalah merupakan tahapan terakhir. Mudah-mudahan nanti lulus dan dimudahkan oleh Allah SWT. Kemudian riwayat pekerjaan ini, mohon maaf Ketua Sidang, berhalaman-halaman ini bolak-balik, nanti waktunya habis untuk bacakan CV-nya ya. Saya singkat ya. Riwayat pekerjaan tahun 2018 sampai sekarang, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Kemudian pengalaman penelitian ya, 5 tahun terakhir itu dengan berbagai judul, dan nampaknya beliau ini juga konsen ya terkait dengan disertasinya, pencegahan penularan HIV dalam perspektif hak sehat, kemudian juga 2019 kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak anak dalam penyelenggaraan program imunisasi wajib, kemudian 2018 implementasi kebijakan penanggulangan HIV AIDS pada komunitas gay di Kabupaten Cirebon. Jadi gay juga ada di Cirebon ya. Kemudian 2020 ini juga mengikuti kegiatan Law Awareness and Legal Complaint of Community for the Control of HIV/AIDS Transmission in Urban Area. Kemudian juga tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien. Jadi beliau konsen memang terhadap HIV/AIDS. Kemudian juga pengalaman pengabdian masyarakat, ini 5 tahun terakhir sangat banyak, di antaranya juga sama, pemeriksaan HIV/AIDS kepada 100 Gojek dalam rangka Hari AIDS sedunia ya. Kemudian juga pemakalah 5 tahun terakhir ini saya bacakan yang terakhir ya, 2019, pemateri utama dalam acara FGD kerjasama sekolah ya pasca sarjana Unswagati Cirebon dengan Dinas Kesehatan dengan nama ODH Berhak Sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Haji Marto SH SE AKT LH selaku Ketua Dewan Penguji dan juga Dekan Fakultas Hukum. Kemudian Profesor Dr. Haja Esmi Warasi
SHMS selaku anggota Dewan Penguji dan Promotor. Kemudian Profesor Dr. Haji Endang Sutrisno SHM Hum sebagai anggota Dewan Penguji sekaligus juga promotor. Kemudian Profesor Simada Yujuru selaku anggota Dewan Penguji. Dr. Jamal Wiyoho SHM Hum anggota Dewan Penguji. Profesor Dr. Haja Anis Masdur Hatun SHM Hum selaku Sekretaris Dewan Penguji. Dan Profesor Dr. Haja Sri Endah Wayuningsi SHM Hum selaku anggota Dewan Penguji. Kan pokok-pokok pikiran disertasi yang berjudul Rekonstruksi Rahasia Kedokteran dalam Perspektif Pencegahan Penularan Virus HIV/AIDS kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan berbasis nilai keadilan. Lanjut, kan? Pada saat ujian kelayakan, ini ada perubahan di dalam judul sehingga yang tadinya pasangan seksual diganti menjadi keluarga inti dan tenaga kesehatan, karena ini yang adalah setelah dikonsultasikan dengan promotor sehingga judul yang tadinya rekonstruksi rahasia kedokteran dalam perspektif pencegahan penularan HIV/AIDS kepada pasangan seksual berbasis nilai keadilan menjadi kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan. Baik, lanjut. Nah, yang melatar belakangi dari disertasi ini pertama adalah ODA yang cenderung terus naik, kemudian juga ODA yang tidak mau membuka status HIV kepada keluarga inti dan juga tenaga kesehatan, sehingga tenaga kesehatan dan konselor yang bertugas di dalam penanggulangan HIV ini mengalami kesulitan ya di dalam menyampaikan atau di dalam mencegah penularan HIV/AIDS. Kemudian juga kalau kita lihat data ya, 5 provinsi tertinggi jumlah HIV/AIDS sampai dengan tahun 2019 di Indonesia, di mana yang pertama adalah di Jawa Timur ya, mencapai 77.900 sekian, kemudian DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kemudian juga kalau dilihat dari faktor risiko, ya, di mana heteroseksual adalah penderita tertinggi, kemudian juga ada lain-lain. Nah, lain-lain ini adalah pasangan seksual yang notabene di sini adalah yang keluarga inti, kemudian disusul dengan LSL. LSL ini adalah lelaki seks lelaki atau kita sebut T. Kemudian yang sangat riskan, yang sangat mengerikan adalah pada kelompok ibu hamil, di mana ibu hamil ini adalah setelah kita lakukan penelitian paling dominan adalah ibu rumah tangga yang tertular oleh suaminya. Kalau kita lihat tahun ke tahun ini terus meningkat, kemudian juga kalau kita lihat dari akses pengobatan ini sangat rendah, sehingga ini yang mungkin yang melatar belakangi dari disertasi ini. Next, Pak. Nah, permasalahan dan tujuan. Ada 3 permasalahan yang diangkat. Yang pertama, mengapa orang dengan HIV/AIDS atau kita sebut ODA tidak mau memberitahukan penyakitnya kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan. Yang kedua, bagaimana proses bekerjanya hukum dalam masyarakat ODA pada pencegahan penularan HIV/AIDS. Dan yang ketiga, bagaimana rekonstruksi rahasia kedokteran dalam perspektif pencegahan penularan HIV/AIDS kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan berbasis nilai keadilan. Sehingga tujuan dari disertasi ini pertama adalah untuk memahami dan memaknai fenomena sosial secara mendalam, termasuk menentukan alasan-alasan dari tindakan sosial ODA terhadap
keluarga inti dan tenaga kesehatan dalam membuka rahasia penyakitnya. Kemudian yang kedua, untuk memahami dan memaknai proses bekerjanya hukum rahasia kedokteran terhadap pencegahan penyebaran HIV/AIDS, dan yang ketiga untuk merekonstruksi perundang-undangan rahasia kedokteran dalam pembukaan rahasia HIV/AIDS untuk melindungi keluarga inti dan tenaga kesehatan sehingga bisa terwujud pencegahan penularan HIV/AIDS berbasis nilai keadilan. Kerangka teori, grand teori yang dipakai ada teori keadilan, ya. Kemudian middle teori interaksi simbolik, teori rahasia pekerjaan, kemudian teori bekerjanya hukum, dan sebagai outlet teori ada teori Blacklock David Easton, kemudian teori hukum responsif, dan teori hukum progresif. Nah, dari kerangka pemikiran, di dalam proses penelitian ini, paradigma yang dipakai adalah konstruktivisme, kemudian jenis penelitian adalah mikrokualitatif, dengan pendekatan sosiologis, dengan metode hermeneutik, sumber data primer dan sekunder. Ya, data ini ada yang primer itu kita ambil dari wawancara mendalam secara snowball yang dilakukan kepada ODA, ya. Kemudian juga kepada LSM, KPA, dan pemegang program HIV di Dinas Kesehatan. Kemudian untuk pengumpulan data kita secara aktif untuk menganalisisnya, model aktif. Jadi setiap habis kita melakukan wawancara, kita langsung melakukan analisis, kemudian kita buat kesimpulan, dan kalau misalnya di dalam analisis ada temuan-temuan baru, kita juga melakukan turun lagi kepada si informan tersebut dan dilakukan wawancara mendalam. Sedangkan untuk validasi, yaitu dengan TR dengan analisis sumber, kita sudah melakukan FGD saat itu pada tahun 2018 akhir, ya. Saat itu dengan menghadirkan para informan sehingga akurasi datanya kita bisa cek langsung dengan narasumbernya. Hasil temuan, ya, bahwa masih rendahnya pemahaman dari ODA tentang HIV ini. Nah, ternyata setelah kita lakukan wawancara dan kita lakukan analisis, ini diakibatkan oleh ada yang fase yang salah di sini. Yang pertama, pada saat dilakukan konseling, ODA itu begitu dinyatakan positif, pikirannya sudah kemana-mana. Sehingga pada saat dilakukan penjelasan tentang HIV, tidak masuk ke dalam pikirannya, dan akhirnya timbul ketakutan, kemudian juga ketakutan ini diakibatkan informasi yang tidak lengkap, yang tidak bisa terserap oleh mereka. Sehingga ODA itu lebih cenderung marah, tidak percaya dengan vonis HIV positif pada saat itu, kemudian frustasi, dan akhirnya terjadi stigma diri sendiri, ya, di dalam ODA ini. Kemudian secara interaksi simbolik, konsep diri pada ODA ini karena tadi sudah melihat dari media, kemudian juga dia mendengar tentang HIV yang tidak komplit pemahamannya, sehingga di situ stigma di dalam diri sendiri, bahkan stigma dari luar juga menjadi masalah di dalam HIV ini. Kalau kita lihat sejarah, HIV di Indonesia itu pada tahun 87 kita temukan di Bali dari kelompok homoseksual, sehingga asumsi masyarakat di sini adalah HIV itu adalah perbuatan yang kotor, sehingga ODA ini cenderung menutup diri, ya, atau untuk mengungkapkan statusnya. Ini yang menjadi dilema orang kesehatan, tenaga kesehatan. Padahal di satu sisi, misalnya seorang suami atau laki-laki positif, ingin orang kesehatan ini memberitahukan kepada pasangannya, ke keluarga intinya, istrinya atau suaminya. Tetapi karena tidak mendapatkan izin dari yang bersangkutan, sehingga tenaga kesehatan ini tidak bisa membuka status ini kepada keluarga intinya. Makanya dengan disertasi ini diharapkan bisa, ya, punya gagasan-gagasan yang dilakukan oleh Promovendus ini bisa untuk membuka status HIV
secara terbatas kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan. Setelah seluruh Dewan Penguji memberikan penilaian, Saudara Provendus dinyatakan lulus dengan nilai 3,84, predikatnya cum laude. Dr. Nanang Ruhyana, SKM MH, tercatat sebagai lulusan yang ke-459 program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin. Penyerahan surat keterangan lulus hadirin dimohon berdiri. Dr. Nanang Ruhyana, SKM MH dimohon menempatkan diri. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum didampingi Sekretaris Program dipersilakan. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, Sekretaris Program, dan Dr. Nanang Ruhyana, SKM MH kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Pesan dan kesan doktor baru kepada Dr. Nanang Ruhyana, SKM MH kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Haji Gunarto, SE, SH, AKT, Menhum, selaku Ketua Dewan Penguji dan juga sekaligus Dekan Fakultas Hukum. Kemudian yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Esmi Warasih, SHMS, sebagai promotor yang sudah banyak mendorong, membantu, kemudian membimbing Bapak Provendus. Walaupun dalam keadaan sakit saat ini beliau masih bisa menguji untuk mempromosi. Kemudian Profesor Dr. Haji Endang Sutrisno, SHM Hum, selaku promotor, beliau yang terus mendorong untuk menempuh pendidikan S3. Kemudian Profesor Shimada Yuzuru yang berada di Universitas Nagoya, Jepang. Terima kasih Prof atas masukannya dan berbagi pengalamannya. Kemudian Profesor Dr. Jamal Wibowo, SHM Hum, sebagai Rektor UMS. Terima kasih Prof atas masukannya. Kemudian Profesor Dr. Hajah Anis Masdurohatun, SHM Hum, yang telah banyak memberikan ilmu kepada saya pada saat menempuh pendidikan di Unisula. Dan alhamdulillah 25 kali pertemuan perkuliahan saya hadir, walaupun dari Cirebon, dan dini hari saya jam 12 harus sudah mulai untuk berangkat ke stasiun, dan alhamdulillah selamat dalam 25 kali perkuliahan tersebut. Kemudian Profesor Dr. Hajah Sri Endah Wahyuningsi, SHM Hum, Sekretaris PDIH, yang banyak memberikan inspirasi pada saat memberikan kuliah, sehingga Provendus bisa tahu tentang kriminalisasi, kemudian juga RUU KUHP yang banyak disampaikan pada saat perkuliahan. Kemudian juga kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan yang saat ini juga masih konsen ikut menyaksikan
pada saat ujian berlangsung, kemudian juga ada anak ya, yang ikut juga online, Prof. Dinda Tiffany ini, ya, dia bekerja di Rumah Sakit Hermina Purwokerto dan sempat menempuh S1 di Unimus, ya, Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi saat itu bersamaan, saya menempuh S3 perkuliahan, anak saya menempuh S1 di Unimus. Dan alhamdulillah sejak bulan Agustus 2019 dia sudah bekerja. Kemudian juga teman-teman dari bidang P2P yang saat ini juga hadir. Terus terang keberangkatan kami ke sini ini sangat dramatis sekali, ya, di mana kepala seksi beliau ini adalah positif. Kemudian kami malam-malam jam 10 melakukan swab ke 12 orang. Dan ternyata dari 12 orang ini ada 3 yang positif, jadi satu seksi ada 4 ini. Sehingga yang tadinya berangkat ini 11 orang tinggal 8. Tinggal 8 orang. Semuanya sudah swab PCR, ya. Dan insya Allah semuanya sehat sampai pulang ke Cirebon. Bahkan berencana sebelum pulang ke rumah masing-masing, sampai dari sini akan kami swab PCR lagi di laboratorium Fakultas Kedokteran Swagati. Itu bisa ditunggu sekitar 4 jam hasilnya bisa keluar. Jadi ke rumah sudah tenang gitu. Perlu diungkapkan juga bahwa rencana perkuliahan S3 ini sebetulnya tidak direncanakan. Hanya didorong-dorong, kemudian juga yang menjadi tantangan ini adalah pada saat saya meminta Prof. Esmi menjadi pembimbing tesis saat itu. Beliau masih ingat, masih terngiang di dalam pikiran dan hati saya, nanti kalau mau sama saya saat S3. Karena pemikiran beliau itu sudah melampaui S2 gitu kan, sehingga sulit untuk membimbing. Kemudian dibimbing oleh Prof. Endang, dan pada saat perkuliahan kali itulah dari latar belakang kesehatan menjadi termotivasi untuk mendalami hukum. Saya senang dengan filsafat, terutama filsafat hukum, ya, sehingga saya lebih banyak membaca Aristoteles, Socrates, Plato, Auguste Comte, sampai beberapa filsafat yang baca, kemudian ketemulah itu hermeneutik. Sehingga dengan metode hermeneutik ini, Prof. Pindus di dalam ini sangat tebal sekali karena banyak yang dibahas, coba diinterpretasikan terutama dari pasal-pasal tersebut. Dan mungkin yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua almarhum yang sudah membesarkan. Puji syukur, alhamdulillah. Kemudian juga keluarga, teman-teman, dan juga Ibu Kepala Dinas yang sudah mengizinkan saya selama pendidikan. Dan tadinya beliau mau hadir ke sini, cuma beliau saat ini juga lagi isolasi, ya. Kemudian juga lagi dirawat di rumah sakit. Semoga cepat sembuh, Bu Gadis, bisa bertemu kembali. Mungkin itu saja, tidak panjang lebar. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat buat kemaslahatan umat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.